Shalom buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Obadya pasal 1. Nubuat tentang Edom. Penglihatan Obadya, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetiknya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diberdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau? Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya untuk membuang undi di atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah meregut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Keluputan hanya di Sion. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Dari gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggu gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seseorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Jarfat,
Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Penjelasan Obama 1 ayat 1 sampai 21. Latar belakang singkat. Kitab Obama adalah kitab yang paling pendek dalam Perjanjian Lama, namun pesannya sangat tajam. Fokusnya adalah nubuatan terhadap bangsa Edom, keturunan Esau yang bersikap sombong dan kejam terhadap Israel atau keturunan Yakub ketika Yehuda diserang oleh musuh. Secara garis besar, isi pasal 1 ayat 9 penghakiman atas Edom. Tuhan mengumumkan penghukuman atas Edom karena kesombongan dan rasa aman palsu mereka. Edom merasa tak tergoyahkan karena tempat tinggalnya di pegunungan dan hubungan politik dengan bangsa lain. Namun Tuhan menyatakan bahwa semua kebijaksanaan, kekuatan, dan aliansi Edom akan gagal. Selanjutnya ayat 10-14 dosa Edom terhadap Israel. Edom tidak hanya tidak membantu Israel saat Yerusalem diserang, tapi malah menonton, bersuka cita, menjarah dan menyerahkan orang-orang yang melarikan diri. Tuhan mengecam kejahatan pasif dan aktif Edom terhadap saudaranya, karena Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Selanjutnya hari Tuhan dan pemulihan Israel ayat 15-21. Hari Tuhan akan datang atas semua bangsa, bukan hanya Edom. Edom akan dibinasakan karena Israel akan dipulihkan. Tuhan akan memulihkan milik umatnya dan kerajaan Allah akan ditegakkan dari gunung Sion. Renungannya untuk kita hari ini. Jangan bermain api dengan kesombongan dan ketidakpedulian. Tuhan melawan orang yang sombong. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Kesombongan adalah racun hati yang membuat kita merasa tak tersentuh, bahkan oleh Tuhan. Edom mengandalkan posisi geografis, kekuatan sekutu, dan hikmat dunia. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa tak ada benteng yang cukup kuat jika Tuhan sudah menjatuhkan keputusan. Apakah ada bagian dari hidup kita di mana kita terlalu percaya diri dan mengabaikan suara Tuhan? Selidikilah hatimu. Selanjutnya, dosa bukan hanya melakukan tapi juga membiarkan. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu, ayat 11. Edom tidak secara langsung menyerang Yerusalem, tapi berdiri di kejauhan, menikmati penderitaan saudaranya, bahkan merampas harta mereka. Inilah peringatan bahwa ketidakpedulian juga adalah dosa. Dosa membiarkan, menonton tanpa empati, bahkan senang atas penderitaan orang lain. Refleksinya buat kita, apakah kita cukup peduli terhadap penderitaan sesama? Apakah kita hanya menjadi penonton saat kebenaran diinjak? Hari Tuhan adalah hari pembalasan dan pemulihan. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Tuhan itu adil. Dia menghukum kejahatan tapi juga memulihkan yang tertindas. Sion menjadi lambang keselamatan, sementara gunung Esau menjadi lambang kebinasaan karena pemberontakan. Di manakah kita berdiri hari ini? Di sisi kesombongan atau ketidakpedulian? Atau di sisi kerendahan hati dan belas kasih? Kesimpulan renungan buat kita dari kitab Obama pasal 1. Kitab Obama adalah peringatan keras tapi penuh harapan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan bersuka cita atas kejatuhan orang lain. Jangan berpikir fasih saat kejahatan terjadi. Carilah tempat di gunung Sion, tempat keselamatan, kebenaran, dan pemulihan Allah. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.